Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ian Bagus Koko Darminto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Video kali ini akan membahas koneksi antar materi modul 1.3. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Ian Bagus Koko Darminto, SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 196, Pekanbaru. Dalam koneksi antar materi modul 1.3 ini ada beberapa pertanyaan permantik. Yang pertama adalah, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang sudah disampaikan di depan tadi. Nah, kaitan antara modul 1.3 tentang visi guru penggerak sendiri dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagaimana kita tahu dalam menyusun visi harus sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yakni beliau memahami bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan manusia hidup, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Di sini, peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah memberikan tuntunan. Nah, di sini saya tebalkan memberikan tuntunan yang berarti bahwasanya kita sebagai seorang pendidik harus menuntun anak murid kita kepada jalan yang benar, di mana untuk mencapai segala kekuatan atau mencapai kodrat mereka masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman dan potensi mereka yang mereka miliki. Nah, hal ini semata-mata tujuannya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu guru, melalui pendidikan inilah kita jadikan manusia yang merdeka, manusia yang mandiri, manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Nah, sebagaimana kita tahu dalam mewujudkan hal tersebut, kita harus juga memahami sebagai seorang pendidik harus memberikan pendidikan secara holistik. Seorang pendidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan sepenuh hati terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang kita ketahui, antara lain adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang diharapkan, seorang guru perlu memiliki visi yang kuat dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolahnya. Visi ini harus berfokus pada kepentingan dan keberhasilan murid-muridnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan nantinya adalah pendekatan inquiry apresiatif atau IA yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, intinya Bapak dan Ibu guru, saya mengingatkan juga kepada diri saya sendiri, sebelum kita membelajarkan profil pelajar Pancasila ini sebagai pendidik, kita harus menerapkan dalam diri kita sebagai pendidik yang berprofil pelajar Pancasila atau berprofil pendidikan Pancasila. Artinya, kita harus menguasai ini dulu terlebih dahulu, baru kita bisa menerapkan pada siswa-siswi kita. Visi guru penggerak pada modul 1.3 dapat terwujud apabila guru penggerak menerapkan nilai-nilai dan perannya, serta visi yang dimiliki itu dapat terukur, konkret, direncanakan, dan dilaksanakan secara sistematis. Bapak dan Ibu guru, kaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak harus sejalan dan mampu mewujudkan generasi Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak yang tentunya sudah kita pelajari di modul sebelumnya, antara lain berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selain itu juga, kita dapat menerapkan peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mendorong kolaborasi antar guru dan stakeholder lainnya.
Bapak dan Ibu guru, untuk mencapai hal tersebut, tentunya seorang guru penggerak dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Implementasi IA dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik di sekolah, mencari cara mempertahankan hal-hal baik tersebut, dan memunculkan strategi untuk meningkatkan hal tersebut ke arah yang lebih baik. Pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Dengan tahapan tersebut, maka bagja dapat kita terapkan untuk prakasa-prakasa perubahan yang dapat meningkatkan kemandirian seorang siswa. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak dan Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Bapak dan Ibu guru, visi yang ingin saya sampaikan pertama, sebelum saya revisi, visi tersebut adalah sebagai berikut. Sebagai pendidik, saya harus lebih berdaya dalam memberikan pelayanan yang diperlukan oleh peserta didik saya untuk menuntun kodrat mereka sebagai satu, insan yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia bagi sesama dan alam semesta baik dalam beragama, bermasyarakat maupun bernegara. Dua, insan yang aktif dan mampu memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, serta penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, insan yang mandiri, merdeka, serta berani turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang dimulai sejak masa sekolah. Setelah direvisi, visi saya menjadi mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta mampu bernalar kritis dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait materi koneksi antar materi modul 1.3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.